Lanjut kita ke soal nomor satu. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat atau Trikora sebagai Komando Pembebasan Irian Barat di kota. Jawabannya adalah Jogja. Pada dasarnya, operasi Trikora merupakan operasi militer, di mana operasi tersebut dilancarkan Indonesia untuk merebut kembali wilayah Papua. Dulu itu namanya adalah Irian. Apakah operasi ini berhasil? Jelas operasi ini berhasil, di mana akhirnya Papua atau Irian menjadi wilayah Indonesia. Jawabannya adalah bebek. Jadi dijelaskan ya lebih lanjut. Lanjut kita ke nomor 2. Selain membagi wilayah Indonesia ke dalam provinsi-provinsi, PPKI juga membentuk sebanyak kementerian untuk membantu kerja Presiden. Jadi pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat, di mana rapat tersebut memutuskan dua keputusan besar. Membentuk pemerintahan daerah setingkat provinsi. Setelah itu membentuk 12 kementerian. Dan 4 menteri negara. Jadi jawabannya adalah cicak. Lanjut kita ke nomor 3. Perundingan yang berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda adalah, pada dasarnya ini merupakan perundingan yang terakhir, sekaligus Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Walaupun dalam perundingan tersebut Belanda secara de jure atau secara hukum mengakui Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia Serikat itu sendiri di dalamnya ada Republik Indonesia. Perjanjian tersebut atau konferensi tersebut adalah meja bundar. Kalau kita bicara perundingan New York, ini terkait dengan kasus Irian, Linggarjati, Renville, Rumroyen justru masih dalam konfrontasi fisik. Dalam hal ini agresi militer 1 ataupun agresi militer 2. Jawabannya. Lanjut kita ke nomor 4. Deklarasi Juanda diumumkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Pada dasarnya, deklarasi tersebut menyatakan bahwasannya Laut Indonesia, termasuk laut sekitarnya di antara pulau-pulau, merupakan wilayah Indonesia. Jadi, laut antara Sumatera, Kalimantan, Jawa yang sebelumnya perairan internasional kini menjadi wilayah Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Jawabannya adalah bebek. Lanjut kita ke soal nomor 5. Provinsi Papua Barat adalah salah satu provinsi yang lahir setelah era reformasi. Provinsi tersebut ibu kotanya ada di mana? Jadi ibu kota dari Provinsi Papua Barat adalah Manokwari. Jawabannya adalah Cicak. Ini soal hafalan ya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Tentara Keamanan Rakyat merupakan cikal bakal dari TNI. Tokoh yang menjabat sebagai Kepala Staf Tentara Keamanan Rakyat pertama kali adalah beliau bernama Urip Sumoharjo. Bisa dikatakan karir beliau ini cukup cemerlang dalam Kesatuan Kenil. Kenil merupakan kesatuan militer Hindia Belanda. Beliau ini merupakan perwira pribumi dengan pangkat tertinggi.
Walaupun nama beliau kurang begitu dikenal. Berbeda ya dengan Panglima Sudirman. Ayam jawabannya. Lanjut kita ke nomor 7. Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Negara Republik Indonesia untuk pertama kalinya disahkan dan ditetapkan oleh PPKI. Kapan disahkannya? 18 Agustus 1945. Jadi jawabannya adalah cicak. Lanjut kita ke nomor 8. Salah satu bab yang dihapus dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah, jadi pada dasarnya hasil amandemen tersebut merupakan penghapusan lembaga. Lembaga apa yang dihapus? Yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Apa tugas dari Dewan Pertimbangan Agung? Memberi masukan atau pertimbangan kepada Presiden. Namun berdasarkan Undang-Undang 45 yang telah diamandemen, lembaga ini resmi dihapus pada tanggal 31 Juli 2003. Jawabannya adalah ayam. Lanjut kita ke nomor 9. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut merupakan isi pasal UUD 1945 yang mengalami perubahan dalam amandemen UUD 1945 yang keberapa. Jadi pada dasarnya yang ditanyakan adalah amandemen keberapa. Jadi isi dari Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat ada di pasal 7C. Pasal 7C ini muncul ketika amandemen ketiga. Yang dilakukan pada 1 sampai 9 November tahun 2001. Apa latar belakangnya? Jelas dalam hal ini latar belakangnya adalah kekacauan politik. Ini hanya sebagai penambah saja, penambah penjelasnya, tapi tetap jawabannya adalah dodol. Lanjut kita ke soal nomor 10. Jumlah bab dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengalami amandemen sebanyak setelah 4 kali mengalami perubahan atau mengalami amandemen, ada yang berubah dalam UUD 1945, yaitu menjadi 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, dan 3 pasal aturan peralihan. Jadi jawabannya adalah cicak.